hari Jumat tanggal 12 April 2019. Kita masih pada pemakaran dan walaupun ada sepi hari ini, kita langsung saja kajian kita bagi hari ini. Kita berselisih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Saya doakan semoga Anda semua, kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masih melanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah Sayyid Sabiq pada masalah waktu dari sholat malam. Mulai kapan sholat malam itu bisa dilaksanakan? Sholat malam itu dapat dikerjakan di permulaan, di pertengahan, atau di penghabisan malam, asalkan sesudah menunaikan sholat isya. Jadi disebut sholat malam itu kalau kita selesai sholat isya. Kalau belum sholat isya namanya belum sholat malam. Nah, ini karena kadang terjadi, bahkan bisa jadi sering terjadi pada sebagian orang belum sholat isya. Ini yang menarik begini. Saat itu ada dua jamaah saya yang nanya ke saya, itu dua orang. Yang satu ngambil sikap ikut sholat tarawih dulu, baru sholat isya nantinya. Yang satu mengambil sikap sholat isya dulu saya, baru sholat tarawih. Ditanyakan ke saya jawab, kalau merujuk pada ketentuan ini, maka saya jawab yang betul yang sholat isya dulu tadi. Sholat isya dulu baru ikut sholat tarawih. Karena belum disebut sholat malam kalau belum sholat isya. Baru disebut sholat malam kalau selesai sholat isya. Sholat isyanya bagaimana Ustaz? Terserah, sendiri boleh, tidak ada masalah. Jadi orang lagi sholat tarawih, kita sholat isya sendiri, mojok misalnya, tidak apa-apa. Atau kita ngikut jamaah, artinya gini, imamnya sholat tarawih, kita sholat isya, tidak ada masalah juga. Secara hukum sah sholatnya. Nanti imam salam kan 2 rakaat tuh biasanya. Ya udah kita berdiri, menyelesaikan sisanya. Berarti tarawih kita enggak 23 dong Ustaz, atau enggak 11 dong Ustaz kalau yang 11. Enggak apa-apa, kan jumlah tarawih tidak harus 11, tidak harus 23 jumlahnya. Kan tidak ada jumlah yang harus dalam tarawih itu. Jangan salah. Jadi tarawih itu nggak ada jumlah harusnya. Sholatnya itu aja nggak harus kok, sunnah, apalagi rokaatnya.
Karena saya sering orang nanya itu gitu. Jadi saya ini pulang kerja Ustadz, otomatis gak dapat full tarawih itu karena kadang sampai di masjid itu udah dapat sekian rakaat. Tidak ada masalah. Karena tidak ada jumlah yang harus. Bisa dipahami ya? Nah, karena tidak ada jumlah yang harus, andaikan Anda selesaikan dengan cuman, mohon maaf ini, saya cuma nututin 4 rakaat sama witir 3 Ustaz, tidak apa-apa. Kalau yang 23 saya cuma nututi 10 rakaat Ustaz, ya tidak ada masalah. Yang penting kita berusaha mengerjakan sholat malam di malam-malam Ramadan, karena sayang banget kalau kita lewatkan, gitu aja. Jadi sayang banget kalau kita lewatkan karena keutamaannya yang besar. Memang tidak wajib, cuman sayang kalau kita lewatkan. Bisa dipahami ya? Nah, itu diantaranya. Jadi sholat malam itu bebas, dikerjakan di awal malam boleh, di pertengahan boleh, di akhir malam itu lebih baik. Yang penting selesai sholat isya. Di dalam menguraikan sifat sholat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, "Ma kunna nasha'u an narahu minal laili musalliyan illa ra'ayna, wa ma kunna nasha'u an narahu na'iman illa ra'ayna, wa kana yasumu minasyahri hatta naqula la yuftiru syai'an wa yuftiru hatta naqula la yasum." Rawahul Bukhari wan Nasa'i. Kapan saja kita ingin melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersolat malam, di saat itu pasti kita dapat melihatnya. Dan kapan saja kita ingin melihat tidurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu pula kita dapat melihatnya. Bila beliau berpuasa terus dilakukan sampai kita akan mengira bahwa beliau tidak pernah berbuka. Tetapi jika sudah berbuka sampai kita akan berkata, beliau bahkan tidak pernah berpuasa. Hadis Al-Bukhari dan An-Nasa'i. Al-Hafidz berkata bahwa tahajudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada ketentuan waktunya, hanyalah semata-mata di mana ada kelapangan. Di sholat malamnya Nabi itu nggak ada ketentuan waktunya, kapan saja beliau sempat itu beliau mengerjakan. Makanya hadisnya tadi, Nabi itu kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini pembantu rumah tangganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu beliau mengatakan, ya saya malam kadang ngelihat Nabi sholat ya sering, ngelihat Nabi tidur ya sering, saya membersamai Nabi puasa terus ya sering, kadang ya nggak pernah puasa ya sering, puasa di luar Ramadan maksudnya. Artinya gini, untuk sesuatu yang tidak wajib, memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seringkali dengan sengaja itu meninggalkannya, bukan apa-apa, supaya tidak dianggap wajib. Saya ulang ya, untuk segala sesuatu yang hukumnya sunnah, entah itu sholat, entah itu puasa, itu memang Nabi dengan sengaja terkadang meninggalkannya, dengan sengaja, bukan apa-apa, supaya tidak dianggap wajib. Nah, kita yang sudah final hukumnya ini, kan Nabi sudah wafat, berarti kan sudah final hukumnya, sudah jelas ketentuannya hukumnya sunnah, maka dikerjakan setiap saat, tidak ada masalah. Kita istiqomah terus mengerjakan, tidak ada putus juga tidak ada masalah. Yang penting jangan di-upgrade hukumnya. Yang sunnah jangan dibilang wajib, yang wajib jangan dibilang nggak wajib juga, itu juga nggak benar. Jadi itu ketentuannya. Sholat malam yang Nabi tidak pernah meninggalkan itu witir. Kalau sholat malam, makanya Nabi wanti-wanti, kerjakanlah witir walaupun cuma 1 rakaat sebelum tidur. Ya, yang Nabi wanti-wanti betul untuk tidak tinggalkan sholat malam itu apa? Witir. Kerjakan walaupun cuma 1 rakaat, walaupun sebelum tidur, itu witir. Terus kemudian yang Nabi tidak pernah tinggalkan lagi apa? Qobliyah subuh. Sholat sunnah tapi Nabi nggak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Itu Nabi sampai wanti-wanti, walaupun kamu seperti orang yang sedang dikejar pasukan berkuda, kamu tetap kerjakan qobliyah subuh.
Jadi sebisa-bisanya qobliyah subuh itu dikerjakan. Kecuali kalau Anda betul-betul kesiangan, waktunya mepet, pilihannya cuma dua, kehilangan waktu sholat subuh karena qobliyah subuh, atau bisa sholat subuh tepat waktunya karena kita langsung sholat subuh. Nah itu terpaksa namanya, langsung sholat subuh. Itu pun anjurannya nanti diqodho itu qobliyah subuhnya, saking pentingnya qobliyah subuh. Tapi nggak wajib hukumnya. Jadi nggak boleh juga karena kita semangat sholat sunnah terus kita mengatakan witir itu wajib, nggak boleh. Karena di masa sahabat masih hidup pernah terjadi itu. Ada seorang sahabat namanya Abu Muhammad. Dia pidato saking semangatnya mengatakan sholat witir itu wajib. Saat itu ada seorang sahabat Nabi namanya Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, suami dari bibinya Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa kata beliau? Itu nggak benar Abu Muhammad itu. Yang sampai kepada kami yang wajib cuman sholat 5 waktu. Yang betul yang sampai kepada kami yang wajib cuman berapa? Sholat 5 waktu. Witir itu nggak wajib. Jadi walaupun witir sangat penting, tapi witir itu tidak wajib. Allah. Waktu yang paling utama sekarang. Sekarang waktu yang paling utama. Tadi kan waktunya bebas ya, mau awal malam, mau pertengahan malam, mau akhir malam. Yang penting setelah sholat isya. Wes. Sekarang waktu yang paling utama sekarang. Sebaik-baik waktu untuk melakukan sholat malam itu ialah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang paling utama. Sekarang sebut saja sekarang isya itu jam berapa? Biar enak ngitungnya ya, jam 7 lah, biar enak ngitungnya ya. Isya jam 7. Jam 7. Jam 7 ke jam 12 itu jam 7 subuhnya jam berapa? Jam 4 ya. Jam 4. Enggak, biar enak ngitungnya, Pak. Biar enak ngitungnya jam 4 maksud saya gitu, biar enak ngitungnya jam 4. Ya saya tahu jam 4.39 kalau nggak salah, betul ya? Sebut aja misalnya jam 4 lah biar enak hitungnya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 9. Ada 9 jam lah. Berarti 3 jam pertama itu sepertiga malam awal. 3 jam pertama. 8, 9, 10 itu sepertiga awal pertama. Terus 11, 12, jam 1 itu sepertiga pertengahan. Berarti jam 2 itu. Jam 2 itulah sepertiga malam akhir itu jam 2 ya. Jadi Anda makanya coba Anda cermati di surah Al-Muzammil nanti Anda cermati Nabi itu seringkali sholat malamnya itu pertengahan malam kurang dikit atau lewat dikit. Jadi kadang Nabi itu ngambil di pertengahan malam itu kadang kurang dikit kadang lewat dikit. Ya lewat kan jam 1 ke atas itulah. Nah, jadi kalau mau lebih tepatnya sepertiga malam akhirnya jam 2 ke atas itu atau jam 1 ke atas itu. Jam 1 ke atas atau jam 2 ke atas. Sepertiga itu waktu yang paling utama. Waktu yang paling utama. Tapi enggak wajib. Tergantung pada keleluasaan kita pada saat mengerjakannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Yanzilu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhir fayaqulu may yad'uni fastajiba lah may yas'aluni fa'utiyah may yastaghfiruni fa'aghfir lah. Yanzilu Rabbuna, turun siapa Rabbuna, Rabb kami, Tuhan kami azza wa jalla kulla lailatin setiap malam ila sama'id dunia menuju ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lail, ketika tersisa sepertiga malam al-akhir yang terakhir. Kalau istilah Allah turun jangan bayangkan terus Allah ditandu malaikat turun gitu. Jangan. Ini menunjukkan perhatian Allah secara khusus. Menunjukkan perhatian Allah secara khusus. Nah, kalau Allah terus turun kayak Anda bayangkan pakai ditandu gitu, ya nanti enggak naik-naik dong. Wong malamnya muter terus. Begitu mau subuh kata malaikat Tuhan nggak naik Tuhan. Malamnya pindah ke Sumatera sekarang ya, pindah ke Sumatera. Terus kemudian Tuhan nggak naik Tuhan doang kan malamnya pindah ke India. Yes nggak pernah naik.
Paham maksudnya? Jadi jangan bayangkan turunnya Allah itu kayak turunnya makhluk, bukan. Sebagian ulama memahami turun di sini maksudnya ini perhatian secara khusus maksudnya. Jadi Allah itu memperhatikan secara khusus kepada hambanya di sepertiga malam akhir. Ini namanya waktu yang mustajabah, waktu yang doa itu cepat dikabulkan oleh Allah. Terus fayaqul, maka Allah berfirman. Apa firman Allah dalam hadis ini? Hadis qudsi berarti ini. Mayad'uni, siapapun yang berdoa kepadaku, siapapun yang menyapa aku, kata Allah, fa'astajibalah, maka akan aku jawab sapaannya, akan aku kabulkan doanya. Mayas'aluni, siapa yang meminta kepadaku, fa'utiyah, maka akan aku berikan apa yang dia minta. Ini menarik ya. Ada doa, ada minta. Kenapa Nabi membedakan doa dan minta? Karena substansi doa itu bukan pada permintaan. Substansi doa itu pada sapaan. Jadi kalau Anda berdoa kepada Allah berarti Anda menyapa Allah. Doa itu dikata da'a yad'u, du'aun, artinya menyapa, memanggil. Makanya coba Anda cermati doa dalam Quran, doa dalam hadis rata-rata Allahumma wahai Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, Rabbi wahai Tuhanku. Wahai semua. Makanya kalau berdoa kepada Allah, sapa Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau berdoa kepada Allah, sapa dengan sungguh-sungguh Allah itu, karena substansi doa itu di pada sapaan, bukan pada permintaan. Bahwa setelah menyapa Allah kita minta, itu memang kebiasaan kita. Bahwa setelah menyapa Allah kita minta, itu kebiasaan kita. Kan biasa kita nyapa Allah sambil bawa proposal kan? Udah biasa itu. Dan Allah seneng. Allah seneng, diminta itu Allah seneng. Tapi jangan lupa sapa dulu Allah. Saya mohon maaf sekali. Seringkali kadang kita ini pas nyapanya nggak serius, pas mintanya serius. Pas Allahumma wahai Allah itu kita nggak serius, lewat gitu aja. Allahumma itu lewat gitu aja. Rabbana lewat gitu aja. Rabbi lewat gitu aja. Wahai Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, itu kita lewat aja, nggak sungguh-sungguh menyapa Allah. Begitu minta utang lunas ya Allah, itu serius banget minta. Sakit sembuh ya Allah, serius banget. Tolong mertua jangan cerewet ya Allah, itu serius banget mintanya. Jadi pas mintanya serius tapi nyapanya nggak serius. Kalau orang Jawa Timur bilang, wis gak tau nyopo njaluk tok. Nah, itu kalau orang Jawa Timur bilang, wis gak pernah nyapa, minta melulu. Makanya kalau berdoa kepada Allah, sapa Allah dengan sungguh-sungguh. Sapa Allahumma. Makanya akhlak dalam berdoa diantaranya menyebut al-asmaul husna. Sapa dulu Allah. Bahwa kemudian setelah menyapa Anda mengajukan permintaan, saya ulang itu memang kebiasaan kita. Nyapa Allah sambil bawa proposal. Dan Allah seneng. Allah seneng diminta itu Allah seneng. Malah kalau nggak pernah minta, ki wong ora tau njaluk apa gak butuhnya ngaku apa. Terus akhirnya Allah bilang kan sombong toh. Orang yang nggak pernah berdoa itu sombong gitu. Kata Allah. Makanya sapa Allah dengan sungguh-sungguh, baru silakan ajukan permintaan kepada Allah. Makanya kata Nabi bilang tadi, siapa may yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang menyapa aku, akan aku jawab sapaannya. Terus may yas'aluni, setelah nyapa Allah apa yang dia minta? Siapa yang minta kepadaku, fa'utiyah, maka akan aku beri, kata Allah. Jadi Nabi Allah dalam hadis ini membedakan antara sapaan dengan permintaan. Jadi tolong kalau berdoa seriuslah menyapa Allah, baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya masalah juga. Makanya ada di Riyadhus Shalihin bab tentang doa itu ada orang yang ketika minta kepada Allah dia to the point, langsung pada permintaan. Kata Nabi ajal, terburu-buru orangnya. Orang-orang ini terburu-buru. Bahwa ya Allah itu dirayu dulu dengan al-asmaul husna. Dipuji-puji dulu lah Allah itu. Baru bersalawat kepadaku, baru minta. Kayak langsung to the point gitu. Itu seperti itu. Wong Anda ke suami aja masih ngerayu-ngerayu kadang. Atau Anda ke istri ya masih ngerayu-ngerayu. Mosok langsung, ayo cepetan, Anda tak mungkin. Mesti pakai apa jenenge muqaddimah. Wamin. Mayastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya.
Jadi malam itu adalah malam yang mustajabah, waktu yang sangat baik untuk kita minta ampun kepada Allah, kita menyapa Allah dengan sungguh-sungguh dan mengajukan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu al-jamaah, hadis riwayat al-jamaah. Al-jamaah itu sekelompok ahli hadis. Dari Amr bin Absah katanya sami'tu aku mendengar an-nabiyya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu minar rabbi fi jawfil lailil akhir. Paling dekat-dekatnya posisi seorang hamba terhadap Tuhannya adalah di pertengahan malam yang akhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ati fakun. Sekiranya kamu sanggup di pada waktu itu menyebut dan mengingat Allah, maka lakukanlah itu. Rawal Hakim, hadis riwayat Al-Hakim. Jadi posisi terdekat seorang hamba kepada Tuhannya itu adalah di saat berada di posisi pertengahan malam yang akhir. Jadi di waktu-waktu malam yang terakhir. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Hadisnya sahih atas syarat Muslim. At-Tirmidzi berkata ini hadisnya hasan lagi sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Huzaimah. Kemudian yang ketiga, Abu Muslim berkata kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Muslim ini seorang tabi'in. Pernah perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab, ketangkep sama pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Dibakar hidup-hidup, nggak mempan. Bukan karena pernah belajar debus, bukan, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Abu Muslim ini mujabud dakwah. Kalau berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Kalau sekali berdoa langsung dikabulkan oleh Abu Muslim Al-Hawlani, seorang tabi'in. Abu Muslim berkata kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau mengatakan ayyu qiyamil laili afdal. Salat malam yang bagaimanakah yang paling utama? Qala beliau berkata, Abi Dzar berkata, sa'altu aku pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani, sebagaimana kamu pernah bertanya kepadaku sekarang. Faqala, maka beliau bersabda, apa kata Nabi? Jawful lailil ghabir wa qalilun fa'iluhu, yaitu di pada tengah malam yang terakhir tetapi sedikit sekali yang suka mengerjakannya. Nah, jam segitu enaknya tidur. Rawi Ahmad bisnadin jayyidin, dengan sanad yang jayyid. Hadisnya jayyid itu, sanad jayyid itu di atas hasan, di bawah sahih. Jadi kalau Anda baca hadis, ini hadisnya jayyid atau mujawwad, itu hadisnya di atas hasan, di bawah sahih. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawud. Paling baik-baiknya puasa adalah puasa Nabi Dawud. Nabi Dawud itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Wa habbu sholati ilallahi sholatu Dawud. Dan salat yang paling disukai oleh Allah salatnya Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal lail, beliau itu tidur di separuh malam. Separuh malamnya tidur beliau. Wa yaqumu sulusahu, dan nanti bangun di sepertiga malam akhir. Wa yanamu sudusahu, nanti seperenam akhir menjelang subuh itu tidur lagi. Tapi saya nggak tahu ya, Nabi Daud ini ada syariat sholat subuh apa enggak, saya nggak tahu. Kalau Anda seperenam malam tidur lagi, kayaknya sih subuhnya wassalam itu. Makanya ini saya nggak tahu apakah Nabi Daud ada syariat sholat subuh apa enggak ini. Ya, jadi yang pasti beliau itu separuh malam tidur. Jadi dari setelah isya lah tidur itu sampai setengah malam. Nanti bangunnya itu sepertiga malam akhir kira-kira. Jadi tidurnya separuh malam. Jadi tidurnya separuh malam itu kok jam 12 malam baru tidur beliau. Nanti bangunnya sepertiga malam akhir. Kalau Nabi Muhammad SAW itu setelah isya tidurnya, kalau nggak ada keperluan kaum muslimin. Kalau nggak ada kepentingan kaum muslimin, beliau tidurnya sholat isya itu setelah sholat isya. Kecuali ada kepentingan dengan kaum muslimin atau ada kepentingan sangat dengan istrinya, itu beliau tidak langsung. Tapi kalau tidak ada kepentingan, beliau tidur setelah sholat isya, ya. Dan itu nanti baru bangun separuh malam, lewat dikit atau kurang dikit. Kalau kita wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu, dan nanti bangun sepertiga malam. Tidur lagi seperenam malam setelah bangun sepertiga malam akhir itu.
Wa kana yasummu yauman yaftiru yauman, dan beliau itu puasa sehari, berbuka sehari. Rawal Jama'il at-Tirmidzi, wallahu alam bisawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan. Ya, boleh. Silakan Pak Ari, silakan. Jelas atau tidak jelas semua? Monggo. Ya, silakan kembali ke aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya. Baik. Malam Jumat dan atau hari Jumatnya. Dicicil. Ya. Baik. Apa itu? Al-Kahfi. Ya. Baik. Yang pertama pada dasarnya dulu ya. Kalau kita seusai sholat qobliyah subuh itu, sependek yang saya ketahui, khusus kalau untuk qobliyah subuh hari Jumat, itu ada kesunahan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu setelah qobliyah subuh hari Jumat. Itu ada ini, nanti penjelasan saya bisa dibaca dalam fikih sunnah saya sabik di sini, nanti kita akan ketemu insyaallah. Nah, itu walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan diampuni oleh Allah. Itu yang pertama. Kalau yang setiap harinya secara umum, Nabi, saya temukan ini dalam kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Ya, la'ala samin sahih riwayatnya. Sambil menunggu waktu sholat subuh, setelah qobliyah subuh, biasanya kalau di masjid nunggu imam datang gitu ya. Kalau di masjid ya. Kalau Anda di rumah, yang penting diukur aja waktunya. Sambil jadi tidak langsung sholat subuh, tapi dijeda dengan zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Itu Nabi mengajarkannya 100 kali. Tapi kalau Anda di masjid, kalau udah qomat jangan dipaksakan zikir terus, sholat aja dulu, nanti sisanya diselesaikan selesai sholat subuh. Itu jalbur rizki, menarik rizki itu, menarik rizki. Jadi kalau kita baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali setelah qobliyah subuh, sebelum sholat subuh idealnya. Kalau Anda berjamaah di masjid, begitu qomat ya sholat dulu aja, nanti sisanya diselesaikan setelah sholat subuh. Atau kalau Anda sholat sendiri di rumah, kalau Anda buru-buru karena harus melayani anak-anak yang mau sekolah bla bla bla, ya udah qobliyah subuh, sholat subuh dulu aja, terus baru baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Kalau idealnya itu dibaca setelah qobliyah subuh, sebelum sholat subuh. Makanya kalau Anda cermati di Mekah itu, di Masjidil Haram Nabawi, itu jedahnya sampai setengah jam kadang. Sholat subuh itu, qobliyah subuh ke sholat subuh itu kadang jedahnya sampai setengah jam atau 15 menit kadang. Itu memang memberikan ruang-ruang untuk kita banyak berdoa, karena itu waktu-waktunya mustajabah. Nah, di antaranya itu Bu ya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Itu 100 kali. Itu yang versi riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta yang saya tahu. Nah, terus kemudian yang kedua terkait dengan bacaan surah Al-Kahfi. Boleh Bu dicicil, tidak ada masalah. Misalnya dari habis maghrib Kamis maghrib itu kan sudah masuk hari Jumat itu. Ibu baca misalnya 20 ayat, nanti Isya baca lagi 20 ayat, besok subuh 20 sampai selesai utuh. Walaupun sebenarnya hadis yang paling sahih terkait dengan surah Al-Kahfi itu cuma 1 sampai 10 sebenarnya. Iya, jadi kalau ibu misalnya nggak sempat baca seluruhnya, yang penting ibu udah baca dari ayat 1 sampai 10 yang penting. Itu yang paling sahih hadisnya dari ayat 1 sampai 10 sebenarnya. Itu seperti itu. Tapi anak ibu baca seluruhnya nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga apa? Malam. Membacanya apa malam? Oh iya, ada beberapa surah yang memang sebaiknya di waktu malam, kayak surah Al-Mulk. Al-Mulk itu ada beberapa riwayat ya. Ada yang Nabi menyebut waktunya, ada yang Nabi tidak menyebut waktunya. Berarti sebenarnya soal waktu tidak dipersoalkan. Tapi karena Nabi di antara riwayat itu ada Nabi menyebut waktu, berarti dikerjakan di waktu malam itu lebih baik.
Tapi siang juga nggak ada masalah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang doa setelah ini Pak Ustaz, setelah sholat gitu kan, mungkin ada beberapa perbedaan pandangan. Ada yang hanya berzikir dan tidak dikhususkan untuk waktu berdoa gitu kan. Nah, saya tidak ingin melihat perbedaannya, cuma pengen tahu adabnya, sejarahnya seperti apa sih Pak Ustaz. Sejarah apa itu? Sejarah. Ini berdoa kok ada yang tidak ada pandangan yang zikir aja cukup, tidak ada khusus waktu untuk berdoa gitu kan. Karena doa bisa sewaktu-waktu gitu kan. Nah, kalau kita kan kalau di masjid itu kan mungkin ngikutin langsung zikir, habis itu doa bareng gitu kan. Ada yang berdoa tidak, doa itu tidak bareng-bareng gitu. Gitu Pak. Baik. Perbedaan itu pengen tahu sih. Ya, sebab perbedaannya itu dalam memahami zikir bersama atau bersama-sama berzikir. Kalau Bapak baca bukunya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dari hadis-hadis yang sama yang dikutip oleh Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham juga punya buku kan tentang zikir bersama itu. Jadi antara dua tokoh ini, kalau Ustadz Yazid dengan hadis yang sama memahami bukan zikir bersama, tapi bersama-sama berzikir. Jadi bersama-sama tapi berzikir masing-masing gitu maksudnya. Tapi kalau Ustadz Arifin Ilham memahami enggak, itu artinya zikir bersama. Jadi ada hadis-hadis yang menyebut hal itu. Nah sekarang juga saya tahu para sahabat Nabi selesai sholat itu dari gemuruh zikir mereka yang terdengar sampai ke rumah saya. Jadi zikirnya para sahabat selesai sholat itu terdengar sampai di rumahnya sahabat Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Padahal saat itu beliau tidak sholat di masjid karena masih kecil kan, masih di rumah. Tapi beliau memberikan kesaksian, saya tahu Nabi dan para sahabat. Nah, jadi itu dulu ya Pak ya. Yang kedua terkait dengan sahabat Nabi yang mengatakan bahwa Nabi mengaminkan pernah, Nabi berdoa sahabat mengaminkan juga pernah. Jadi kalau ada orang mengatakan doa bersama itu enggak boleh, itu tolong dikoreksi kembali menurut saya ya. Walaupun